Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Teknik IKMI Cirebon dan para kaprodi serta seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan kali ini, maaf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi sidang skripsi. Kegiatan ini sangat penting sebagai bekal bagi mahasiswa dalam memahami prosedur, persyaratan, serta tata cara pelaksanaan sidang agar nantinya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku ya di kampus. Nah, adapun susunan kegiatan hari ini adalah pembukaan, penyampaian materi sosialisasi, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk mengawali kegiatan, marilah kita ikuti acara ini dengan penuh perhatian ya, agar seluruh informasi dapat tersampaikan dengan baik. Oke, baik. Demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi sosialisasi oleh Ketua Prodi, yaitu Pak Bani Nur Hakim, MKOM. Bapak dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman semuanya? Jelas, Pak. Oke, Kalau di saya baik. jelas, Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan ataupun ketua STEMIK IKMI Cirebon, yang saya hormati para wakil ketua beserta jajaran dari program studi serta Ibu Nisa dari bagian admin prodi serta teman-teman mahasiswa semuanya dari angkatan 2022 ya, prodi sarjana yang insya Allah dalam tahap ini teman-teman semuanya semoga saja telah mempersiapkan ya bekal untuk mempersiapkan perjuangan hidup dan matinya mungkin ya. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, akan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Tidak banyak ya yang disampaikan dari program studi. Mungkin, oh ya, di sini ada Pak Anam juga nih. Apakah Pak Anam akan mengisi arahan-arahan sebelumnya dari Prodi Sarjana? Mungkin ada sepatah dua patah kata, silahkan sebelum kepada penyampaian teknis. Nanti saya di bagian template saja, Pak. Oh, template, boleh, siap. Saya dulu mungkin ya. Ya, Oke, Pak. baik. Baik teman-teman semuanya yang saya banggakan, mohon izin saya share screen ya. Tidak lama yang akan kami sampaikan, yang akan kita sampaikan dalam hal ini, kita akan mensosialisasikan dan pengarahan terkait teknis pelaksanaan ujian sidang skripsi yang nanti akan diselenggarakan secara bersama-sama ya. Izin saya share, sudah nampilkah teman-teman semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sebentar mana ya? Sosialisasi dan pengarahan sidang daring skripsi. Oke, di sini sudah jelas teman-teman semuanya bahwa pelaksanaan sidang skripsi yang akan kita selenggarakan ini dipastikan ataupun akan diselenggarakan insya Allah secara daring ya. Adapun untuk rekan-rekan ataupun teman-teman semuanya yang akan ataupun yang ingin request secara tatap muka mungkin nanti bisa confirm kepada masing-masing prodinya ya.
apakah dapat dipastikan untuk tatap muka ataupun secara langsung. Silakan nanti bisa dikonfirmasi kepada masing-masing ketua program studinya. Baik, di dalam sosialisasi kali ini, yang pertama tentunya teman-teman wajib harus mempersiapkan segala sesuatunya. Tentunya dalam hal ini perangkat dari laptopnya itu harus memadai, ya, masing-masing harus memiliki fasilitas audio, kemudian fasilitas video ataupun webcam yang jernih dan dapat berfungsi dengan baik. Tentunya teman-teman apabila ada perangkat laptopnya yang kurang mendukung, silahkan bisa dipersiapkan ataupun bisa join dengan teman-teman sekelasnya gitu ya, ataupun dengan milik perangkat orang lain, silahkan bisa dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, pastikan laptop ini terhubung dengan daya ataupun baterainya mencukupi. Namun alangkah lebih baiknya teman-teman bisa disediakan ataupun disiapkan untuk alat charger laptopnya beserta kondisi listriknya ya. Dan selama pelaksanaan tes berlangsung, ini teman-teman semuanya pastikan baterai laptop dalam kondisi baik sebagai antisipasi apabila terjadi mati listrik ataupun ada hal-hal yang mengakibatkan pelaksanaan skripsi ataupun sidang skripsi ini terhambat ya. Kemudian yang berikutnya, setiap peserta ataupun teman-teman semuanya di sini wajib menyediakan kuota internet yang cukup ataupun yang stabil. Minimal teman-teman cukup mempersiapkan 5 GB ya, ataupun 5 GB atau mengakses WiFi dari penyedia layanan provider yang lancar dan stabil. Ini wajib teman-teman ya, itu harus dipersiapkan. Dan yang berikutnya, peserta sidang di sini berada di dalam ruangan dengan latar belakang tembok, artinya latar belakang yang betul-betul original gitu ya. Belakangnya tembok, jadi tidak menggunakan background seperti ini ya, background digital itu kita tidak menggunakan, ataupun di blur backgroundnya itu tidak disarankan. Artinya secara original teman-teman cukup menampilkan latar dari layar zoom-nya. Dan peserta sidang juga di sini wajib memiliki jarak tidak lebih dari 2 meter dan penerangan yang cerah. Artinya tidak lebih dari 2 meter itu di antara latar belakang yang ada di lokasi ruangan kita gitu ya. Misalkan posisi tembok kita itu tidak lebih dari 2 meter gitu. Ya, dikira-kira saja gitu ya. Dan di satu ruangan ini teman-teman dipastikan tidak ada siapapun ya, artinya di ruangan itu teman-teman hanya seorang diri ya, karena nanti akan kita lakukan verifikasi ruangan terlebih dahulu dengan memutar kamera zoom ataupun dengan teknis-teknis yang lainnya. Seperti itu ya, ini persiapan sidang. Oke, baik. Teman-teman semuanya, untuk berikutnya selain persiapan adalah ada masih di persiapan ya, teman-teman juga harus melaksanakan sidang secara mandiri yang tadi saya sampaikan, tidak dibantu oleh siapapun ataupun tidak dibantu oleh orang lain. Kemudian peserta sidang ini dilarang menggunakan virtual background yang tadi saya sampaikan, tidak diperkenankan didampingi oleh siapapun selama pelaksanaan sidang, dan diwajibkan untuk mengganti nama Zoom dengan format peserta sidang, strip ataupun underscore nama lengkap beserta NIM-nya ya. Ini formatnya, harap dicatat teman-teman. Kemudian setelah itu ada persiapan luring dan daring ataupun teman-teman yang request untuk tatap muka dan online. Di sini persiapannya sama seperti halnya pakaian pun ini wajib harus seragam. Untuk laki-laki menggunakan kemeja putih, dasi hitam, jas alma mater wajib, serta celana panjang hitam dan bersepatu. Artinya ketika teman-teman melaksanakan ujian secara daring melalui Zoom,
itu dipastikan teman-teman atasannya dari mulai tampilan setengah badan seperti ini ya, itu bisa rapi, kemeja putih, berdasi, dan jas almet. Tentunya untuk ke bawahnya itu bersepatu ataupun tidak, silakan bisa disesuaikan saja. Barangkali teman-teman di rumah terlalu memang harus menggunakan sepatu juga, silahkan gitu. Kemudian untuk perempuannya sama, kemeja putih, jas almet, kerudung putih, dan rok hitam, dan bersepatu juga ya. Ini untuk yang apa namanya tuh ketentuan pakaian. Kemudian mempersiapkan alat tulis seperti buku dan ballpoint. Di sini juga wajib teman-teman untuk mempersiapkan catatan-catatan yang disampaikan oleh dosen pengujinya ya. Ketika ada review ataupun koreksi dari dosen penguji itu kita bisa langsung mencatat di alat tulis yang sudah kita siapkan. Kemudian yang berikutnya adalah naskah skripsi ataupun file Word-nya, kemudian file presentasi sidang, dan tools penelitian ataupun program yang kita gunakan untuk penelitian kita itu wajib harus ditampilkan ataupun dipersiapkan secara masing-masing. Mulai dari naskah skripsi, file presentasi sidang, kemudian toolsnya, alat penelitian kita. Misalkan teman-teman menggunakan project analisis dengan menggunakan RapidMiner, kemudian dengan menggunakan Colab, itu wajib harus disiapkan juga, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan seremoni sidang. Nah, di dalam kegiatan seremoni sidang di sini untuk jadwal dan waktunya, insya Allah pelaksanaan sidang kita mulai pada tanggal 1 Desember nanti. Untuk jadwalnya akan segera kami share dan teman-teman nanti dipastikan akan memiliki apa namanya tuh jadwal dan waktu yang akan kita tentukan. Pembukaan sidang di hari pertama, ini mohon diperhatikan. Pembukaan sidang di hari pertama, ini seluruh peserta wajib untuk join pada saat pembukaan. Misalkan pukul 8 pagi, ini teman-teman wajib harus join untuk kita sesi seremonial pembukaan sidang. Di mana nanti teman-teman akan ada sedikit apa namanya tuh penyampaian pesan pembuka yang disampaikan oleh pimpinan kita ya. Dan nanti setelah seremoni pembukaan selesai, teman-teman yang dijadwalkan pada saat itu juga, teman-teman tetap untuk stay di main room-nya. Artinya belum masuk ke dalam room-room yang telah kita tentukan. Ya, seperti itu. Kemudian penutupan sidang juga ini insya Allah akan kita selenggarakan secara serentak juga. Teman-teman wajib juga untuk join semuanya pada saat acara penutupan. Yang insya Allah pelaksanaan sidang ini kita akan selenggarakan selama kurang lebih 2 minggu pelaksanaan ya, artinya sampai dengan maksimal tanggal 13 Desember itu kita telah selesai melaksanakan ujian sidang untuk semua mahasiswa angkatan 2022 ya. Seperti itu teman-teman, ini untuk seremoni sidang. Dan informasi kegiatan pasca pelaksanaan sidang ini akan disampaikan saat acara penutupan sidang. Berkaitan dengan agenda-agenda lain seperti halnya penyerahan revisi ataupun yudisium dan yang lainnya itu akan disampaikan pada saat acara penutupan sidang nanti di akhir. Ya. Dan yang berikutnya adalah teknis pelaksanaan sidang. Secara online, ini seluruh peserta mengikuti seremoni pembukaan sidang ya di breakout room pembukaan sidang. Kemudian ini khusus di hari pertama ya teman-teman, semuanya wajib hadir. Kemudian setelah mengikuti seremoni, ini khusus di hari pertama yang tadi saya sampaikan juga, peserta sidang ini harus standby di main room untuk dipanggil oleh co-host sesuai jadwalnya. Jadi nanti kita akan memiliki co-host masing-masing room. Teman-teman akan dipanggil oleh masing-masing co-hostnya, ya, akan dipanggil oleh masing-masing co-hostnya untuk segera mempersiapkan diri maksimal itu 30 menit sebelum kita panggil, teman-teman harus sudah siap di main room-nya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah peserta sidang akan dipanggil oleh co-host untuk memasuki breakout room yang sudah kita tentukan. Jadi di sini tidak diperkenankan masuk breakout room
ini jika tidak di-assign oleh co-host. Ya, artinya teman-teman tidak diperkenankan untuk memasuki breakout room apabila teman-teman belum mendapatkan izin dari co-hostnya masing-masing. Ya, setelah itu adalah penguji satu menjadi ketua sidang, sekaligus menjadi moderator dan bertanggung jawab atas pelaksanaan sidang secara daring dan luringnya, ya, ataupun secara tatap mukanya. Dan jika terjadi trouble ataupun jaringan internet bermasalah dari penguji ataupun dari peserta sidang, maka penguji ataupun co-host nanti akan berkoordinasi dengan kaprodinya masing-masing. Nah, di sini teman-teman apabila ternyata pada saat pelaksanaan sidang dimulai teman-teman terkendala jaringan ataupun kondisi di luar terjadi kilat, petir, hujan deras, itu teman-teman ketika memiliki kendala tersebut mohon untuk bisa berkoordinasi dengan kaprodinya masing-masing. Ya, begitupun juga kami sebaliknya itu akan selalu berkoordinasi juga, ya. Kemudian selain itu adalah susunan acara sidang. Di sini susunan acara sidang, peserta sidang memasuki ruang sidang dalam keadaan sudah siap presentasi, ya. Maka dari itu naskah skripsi teman-teman dipelajari semuanya, sepenuhnya dikuasai agar bisa pada saat pelaksanaan sidang teman-teman sudah siap untuk dipresentasikan. Ya. Kemudian pembukaan oleh ketua penguji satu nanti akan melaksanakan pembukaan dan presentasi peserta maksimal ini 5 sampai 10 menit. Ya. Dan nanti untuk teknisnya, teknis presentasi mungkin dari Pak Anam ya akan disampaikan. Kemudian selain itu ada tanya jawab penguji dan peserta sidang 20 menit. Serta ditutup oleh ketua penguji satu. Peserta sidang keluar dari ruang Zoom dan nanti peserta sidang akan mengisi presensi kehadiran yang akan disampaikan oleh co-hostnya masing-masing. Nah, di sini teman-teman nanti diberikan waktu total 30 menit, 5 menit sampai 10 menit teman-teman presentasi, kemudian nanti akan ada konfirmasi ataupun pertanyaan dari Dewan Penguji selama 5 menit, kemudian 5 menit teman-teman menjawab pertanyaan dari penguji satu, begitupun juga sama halnya dengan dari pertanyaan penguji 2. 5 menit disampaikan pertanyaan oleh penguji 2 dan 5 menit teman-teman melakukan konfirmasi ataupun jawaban dari penguji kedua. Seperti itu ya, sehingga total waktu pelaksanaan sidang 30 menit. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan setelah sidang. Kegiatan setelah sidang di sini peserta yang telah selesai sidang ini di hadapan penguji satu dan penguji dua wajib melakukan revisi apabila ada dan melakukan pendaftaran yudisium. Ya, artinya teman-teman setelah melaksanakan ujian sidang dipastikan akan mendapatkan lembar koreksi dari penguji satu dan penguji dua. Dan nanti wajib juga untuk dilakukan perbaikan untuk melakukan pendaftaran yudisiumnya hingga mendapatkan ACC tentunya dari si kedua dewan penguji itu. Apabila dewan penguji kedua dan ke satu itu tidak memberikan ACC perbaikannya, maka teman-teman dipastikan tidak akan bisa untuk melakukan pendaftaran yudisium secara tepat waktu, ya. Dan masa perbaikan pun di sini ada masanya, teman-teman harap diperhatikan juga nanti waktunya, ya. Kemudian yang berikutnya peserta sidang belum dinyatakan lulus studi apabila belum melakukan pendaftaran yudisium. Pendaftaran yudisium di sini wajib teman-teman sifatnya apabila telah mendapatkan ACC dari perbaikan-perbaikan yang telah diberikan oleh Dewan Penguji 1 dan 2-nya dan teman-teman segera untuk melakukan pendaftaran yudisiumnya ya agar supaya tercatat kelulusannya. Kemudian yang berikutnya revisi dilakukan secara tatap muka, teman-teman. Ini wajib dilakukan secara tatap muka dengan penguji 1 dan penguji 2. Revisi online via email dan lain-lain ini mengikuti kesediaan dari penguji. Artinya di sini mungkin terdapat fleksibilitas juga dari kedua penguji ya tentunya apakah bisa dilakukan secara online maupun secara tatap muka. Ini tergantung dari kedua dewan pengujinya nanti. Kemudian batas akhir revisi, ini pendaftaran yudisium pun diumumkan saat seremoni penutupan sidang.
Batas akhir revisi ini artinya teman-teman masa perbaikan revisi dari penguji 1 dan penguji 2 serta informasi pendaftaran yudisium ini akan diinformasikan pada saat seremoni penutupan sidang. Ya, mulai dari kapan sampai dengan kapannya teman-teman melakukan perbaikan dari penguji 1 dan penguji 2 itu akan disampaikan oleh pada saat seremoni penutupan sidang. Kemudian peserta sidang yang tidak mendaftar yudisium, di sini kami ataupun kita nyatakan tidak lulus dan wajib untuk melaksanakan ujian sidang ulang. Bukan sidang susulan, teman-teman ya. Artinya wajib mengikuti untuk ujian sidang ulang dari mulai awal ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Maka diharapkan ataupun diwajibkan teman-teman ketika kami dari akademik sudah menyampaikan agenda-agenda yang sudah ditentukan, masa pendaftaran sidang, masa pelaksanaan sidang, masa revisi, naskah sidangnya, silakan bisa disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan oleh akademik. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan yudisium. Berkaitan dengan pelaksanaan yudisium yang harus dilengkapi saat yudisium adalah revisi skripsi ataupun naskah skripsi sesuai yang diberikan oleh penguji, dibuktikan dengan ditandatanganinya lembar koreksi penguji 1 dan 2, serta berita acara sidang. Jadi nanti teman-teman ketika sudah melaksanakan ujian sidang akan diberikan informasi file-file dari akademik untuk segera diperbaiki koreksi-koreksinya dari penguji 1 dan penguji 2 serta lembar berita acara ujian sidangnya untuk bisa dilampirkan. Kemudian lembar pengesahan dan persetujuan wajib ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, kemudian penguji 1 dan penguji 2 serta ketua program studinya. Di lembaran yang ini, teman-teman yang terdapat adanya tanda tangan Pak Dadang ataupun Ketua STMIK IKMI Cirebon, ini teman-teman cukup dikosongkan saja. Artinya biarkan kami yang dari akademik untuk menandatangani kepada Pak Ketua secara langsung. Teman-teman tidak perlu langsung uculuk-uculuk datang ke ruangan Pak Dadang untuk meminta tanda tangannya masing-masing gitu ya. Tidak, artinya untuk Pak Dadang ini kita lakukan secara bersama-sama oleh program studi ataupun oleh akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah lembar pengesahan LPPM. Di sini wajib juga untuk ditandatangani oleh kepala LPPM ataupun Pak Agus ya, serta pembimbing 1 ya. Dan LOE bila sudah accepted, LOE dari penerbit jurnal ilmiahnya, ini teman-teman apabila sudah accepted ataupun sudah terbit LOE-nya, ini silakan bisa dilampirkan juga ya. Serta nanti untuk informasi SK kelulusan ataupun SK penetapan kelulusan, ini insya Allah diterbitkan pada bulan Agustus. Mohon maaf, ini bukan 2024 mungkin ya. Pada bulan Agustus, sekitar bulan Agustus, September itu di tahun 2026 mungkin ya Pak Anam ya. 2026 ini insya Allah akan kami terbitkan ya. Tidak diperkenankan juga untuk alasan apapun meminta SK kelulusan sebelum waktu tersebut. Ya, artinya teman-teman kami dari program studi pun sebelumnya sudah menyampaikan informasi terkait dengan agenda-agenda timeline dari kegiatan semester kita ya. Kita sudah menyampaikan teman-teman di situ untuk agenda update-nya silahkan bisa dibuka kembali file yang sudah di-share oleh program studinya. Kapan teman-teman kira-kira bisa mendapatkan informasi terkait dengan kelulusan? Itu bisa dikonfirmasi pada saat bulan-bulan yang sudah ditentukan oleh program studi. Ya, seperti itu. Jadi sebelum teman-teman misalkan setelah sidang teman-teman tiba-tiba langsung minta SK yudisium, kan nggak mungkin gitu ya. Pak, saya karena akan mendaftar CPNS misalkan ya. Kira-kira bisa tidak untuk menetapkan SK yudisium? Ya tidak bisa ya. Kita menetapkan SK yudisium itu sesuai dengan peraturan dari pemerintahnya juga gitu ya. Tentunya yang sudah kita tentukan timelinenya, yang sudah kita share dari program studinya. Silakan bisa dibuka kembali.
Dan yang berikutnya adalah alur tanda tangan. Ini yang perlu diperhatikan juga teman-teman, alur tanda tangan. Pertama, alur tanda tangan di sini pembimbing. Tanda tangan pembimbing ini ditandatangani ulang oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ya, silakan bisa diminta kembali. Kemudian ada lagi tanda tangan penguji. Ini urutannya teman-teman ya, urutannya. Pertama, tanda tangan pembimbing 1 dan 2. Kedua, tanda tangan penguji wajib 1 dan 2. Kemudian kepala LPPM, setelah itu Kaprodi. Ya, untuk Ketua STM IMI Cirebon ini tidak bisa langsung teman-teman nyerobot menghadap Pak Ketua gitu ya. Artinya ini urutan-urutan yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi tidak langsung nyerobot kepada Ketua Program Studi sebelum teman-teman mendapatkan tanda tangan dari LPPM. Ya, seperti itu teman-teman. Dari ketiga ini teman-teman harus bisa terurut untuk alur tanda tangannya. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan share screen dari Zoom. Biasanya ketika kita sudah gugup, ketika kita grogi, ya, padahal sih sudah tahu caranya gitu ya. Ini harus diingat teman-teman. Padahal kita sudah tahu caranya untuk share screen melalui Zoom, ini teman-teman harus belajar kembali, harus selalu dicoba, ya. Saya yakin teman-teman akan grogi juga gitu. File-file naskah skripsi, presentasi sudah kita siapkan gitu. Tapi ini pasti akan gugup juga sehingga mencari-cari file yang sudah kita simpan. Teman-teman jangan sampai seperti itu. Ya, ini tata cara share screen di dalam sistem ataupun aplikasi Zoom-nya. Ya, seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah, oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan sebelum ke Pak Anam, teknis presentasi dan yang lainnya. Boleh silakan bisa di share screen, bisa di resend open mic-nya. Pak Bani izin Boleh? menyampaikan. eh, oh ya, tadi saya juga lupa bahwa hari ini itu bukan hanya sosialisasi tentang sidang juga, namun sosialisasi verifikasi data di PDDIKI, Pak. Nanti setelah disampaikan semua seluruh sosialisasi sidang, mahasiswa atau calon peserta sidang jangan keluar dulu gitu ya, jangan di live dulu meeting ini karena nanti akan disampaikan verifikasi data oleh Pak Denny. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Izin bertanya Pak Bani, Boleh Mas, silakan. untuk tanggal sidangnya itu buat mahasiswa kapan ya Pak? Saya belum dapat. Oke, untuk daftar, untuk tanggal pelaksanaan sidang, tadi di slide presentasi sudah saya share ya. Insya Allah pada pelaksanaannya itu di awal Desember ini Mas, gitu. Untuk Oh iya. jadwal selengkapnya itu nanti akan kami segera share juga. Ya, Oke, terima kasih Pak. sama Mas. Ada lagi? Bapak, Boleh? Bapak, Ya. sidang itu biasanya dilaksanakan jam-jam berapa ya, Pak? Apakah Oke. sampai sore juga? Eh, untuk waktu pelaksanaan sidang, teman-teman, kami biasanya melaksanakan dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang maksimal. Ya, tidak melebihi dari pukul 12 siang. Seperti itu, Mbak. Dan mohon dicatat juga untuk teman-teman yang bekerja gitu ya, artinya yang di kelas sore ataupun yang terikat dengan pekerjaan, di sini untuk pelaksanaan sidang ini memang wajib teman-teman ya. Jadi diharapkan teman-teman harus bisa mempersiapkan untuk pelaksanaan ujian sidang ini agar supaya diberikan izin kepada para pimpinan perusahaannya. Seperti itu ya. Mungkin dengan nanti akan kami berikan juga informasi waktu pelaksanaan sidangnya sebagai bukti bahwa teman-teman akan melaksanakan ujian sidang. Ini bagi teman-teman yang bekerja gitu ya. Saya yakin semua owner ataupun semua pemimpin perusahaan itu akan memberikan rekomendasi untuk karyawannya yang ingin melanjutkan studinya gitu ya, ataupun yang ingin meluluskan studinya. Seperti itu. Ada lagi teman-teman semuanya?
Maaf Pak, mungkin tadi salah tangkap. Maksud saya itu bukan pelaksanaan sidangnya, tapi eh, mungkin yang lain udah pada dapat jadwal tanggal sidangnya mulai kapan, tanggal berapa. Tapi saya belum dapat tuh Pak, tanggal untuk Oh, saya nih. tanggal Pak, jadwal tanggalnya belum di-share juga ya Pak ya. Oh, Ya, jadi gini Mas, jadwal sidang itu kami selaku akademik itu belum meng-share jadwal sidangnya mahasiswa seperti itu. Nah, nanti kita akan share melalui BAK ya, biasa kita share jadwal-jadwalnya itu seperti itu. Insya Allah hari Sabtu paling lambat seperti itu ya. Jadi tunggu aja kapan-kapannya dapat eh, tanggal atau jamnya seperti itu, hari, tanggal dan jamnya seperti itu. siap. Bu Nisa, makasih. Nah, seperti itu Mas. Tadi saya sudah menyampaikan juga ya, sudah Siap menyinggung Bapak nih. juga. Ya, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Ada Pak di kolom chat Pak. Atas Mohon nama maaf Indah. Pak. Iya, silakan. Berarti untuk presentasi sidang itu kita harus ada catatan ringkas pakai PowerPoint atau cukup pakai file Word PDF aja, Pak. PowerPoint ya, Mbak ya, Mbak nanti akan disampaikan teknis oleh Pak Anam untuk teknis presentasinya. Jadi bukan dari naskah skripsi asli kita gitu yang dipresentasikan, bukan, ya. Jadi ada di file presentasi dan ada batas maksimal untuk slide-nya juga gitu. Apa-apa yang ada di dalam file presentasi itu nanti pun akan teknisnya oleh Pak Anam disampaikan. Ada lagi, silakan Mas Haji Jin. Izin bertanya Pak, tadi kan saat presentasi itu sidang tuh harus menyiapkan Chrome kayak misalkan file PDF dan lain-lain Word gitu ya Pak. Nah kalau misalkan saat presentasi sidang itu mempresentasikannya di Chrome boleh nggak Pak ya sambil menjelaskan codingan collabnya gitu, membuat alur tahapannya gitu Pak. Ya, biasanya sesuai yang diminta oleh penguji, Mas. Kalaupun dari penguji itu diminta untuk menampilkan codingannya serta hal-hal yang lainnya itu bisa kita tampilkan. Artinya kita bisa minimize saja gitu. Persiapkan ya diminimize saja gitu agar tidak mencari-cari lagi gitu, Mas. Oke baik Pak, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Ada lagi teman-teman? Bapak, Boleh. PPT sih pakai Canva nggak, Pak? Itu nanti akan disampaikan Pak Anam ya. Pak Anam nanti mungkin ada ketentuannya, filenya nanti mungkin akan di-share juga gitu. Ya. Ada Baik, ketentuan Pak. dari prodinya. Ya. Ada lagi teman-teman? Berkaitan dengan pelaksanaan teknis ujian sidangnya, nanti kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan beralih ke Pak Anam. Ada lagi? Pak Denny, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Denny berkaitan pededikti atau apapun? Punten Pak, ini saya Indrina. Boleh, Maksudnya kemungkinan lagi bimbingan, mungkin saya bisa ngewakilin. Sedikit aja sih yang disampaikan. boleh Mbak In. Oke, makasih ya Pak ya. Punten ya, teman-teman, untuk nanti kan ada verifikasi pededikti. Itu tuh ada dilaksanakan tuh setelah sidang. Sebelumnya itu kan kita udah nge-share lewat WA dengan nomor kemahasiswaan. Sebelumnya offline, tapi kita belum menginformasikan kembali. Nanti akan saya informasikan kembali lewat WA pelaksanaan itu secara online. Jadi setelah sidang itu nanti masuk ke room tambahan verifikasi pededikti. Jadi nanti bagi yang mahasiswa yang sudah melaksanakan sidang, nanti jangan langsung keluar dari Zoom. Nanti mohon masuk ke Zoom yang ada tulisannya verifikasi pededikti 1 dan verifikasi sampai ketiga ya, 2 dan 3.
nanti bisa masuk ke Zoom itu. Nanti ada 3 yang melakukan verifikasi seperti itu. Jadi siapapun yang udah selesai langsung masuk aja ke ruang Zoom itu. Itu buat pencocokan data Mas di PDD itu udah benar atau belum. Itu biasanya cuman ada name, nama, jenis kelamin, nik, nama ibu, dan tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Itu biasanya untuk mengacu pembuatan ijazah dan transkrip. Biar nanti tuh jika ada kesalahan di PDM PDD itu tidak lama untuk pengajuannya. Jadi nanti dimohon Mas Mbak itu wajib setelah sidang masuk ke Zoom tambahan yang dilakukan verifikasi data. Paling seperti itu aja yang saya sampaikan. Nanti dimohon Mas Mbaknya jangan keluar dari Zoom. Dah, gitu aja Pak Bani. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mbak In. Ya, Pak. Ya, izin menambahkan mungkin Pak Bani. Boleh Pak Denny. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Iin terkait dengan verifikasi data. Nah, saya ingin menegaskan kembali verifikasi data ini menjadi salah satu komponen yang penting dari perjalanan rekan-rekan dalam menempuh pendidikan di STM Negeri Cirebon. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasannya untuk teknisnya nanti rekan-rekan setelah sidang langsung masuk ke breakout room untuk melakukan verifikasi ya. Kami tadi sudah menyediakan ada 3 room yang nanti teman-teman bisa masuk ada di dalamnya. Jadi kalau dilihat di breakout roomnya itu sudah ada 2 orang gitu ya. Nanti ditunggu dulu kalau sudah salah satu di antara sudah tidak ada nanti masuk gitu ya. Nah kemudian tadi data yang perlu dipersiapkan adalah kartu identitasnya. Nah, di kartu identitas itu silakan disiapkan karena itu nanti jadi acuan teman-teman ketika ditanya kalau misalnya ada yang tidak ingat atau lupa atau tidak tahu, nah nanti bisa langsung dikonfirmasi sehingga waktu verifikasinya tidak terlalu lama. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi nanti silakan teman-teman menyiapkan data identitas seperti KK ataupun KTP nanti ya untuk dokumen yang perlu dipersiapkan ketika melaksanakan verifikasi. Ya, mungkin itu saja Pak Bani terkait dengan tambahan informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin dari saya cukup sekian, Ibu Nisa. Saya kembalikan kepada Ibu Nisa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani dan Pak Denny serta Bu Iin sudah menyampaikan sesuatu yang sangat penting ya untuk teman-teman semua, dan kami harap teman-teman mengikuti arahan-arahan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Lalu terakhir ya ini Pak Anam, silakan waktu dan tempat dipersilakan Pak untuk menyampaikan PowerPoint seperti apa, seperti itu. Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Nisa. Izin saya langsung share screen saja. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk sidang itu mahasiswa, untuk secara teknis itu waktu per mahasiswa itu sekitar 30 menit, di mana 10 menit itu adalah presentasi, lalu 20 menit itu nanti tanya jawab dengan penguji, seperti itu. Jadi nanti untuk penjelasan itu bisa dibuat seringkas mungkin. Ini sudah kami persiapkan untuk template yang nanti kalian bisa langsung masukkan konten yang ada di dalam skrip
ke dalam template ini. Ini saya contohkan dari Prodi SI. Jadi nanti dari masing-masing program studi akan mengirimkan sudah dengan nama program studi yang berbeda. Lalu di halaman pertama di sini rekan-rekan ada judul skripsi, nama mahasiswa dan NIM, dan juga nama pembimbing 1 dan pembimbing 2. Lalu setelah ini teman-teman langsung memasukkan konten bab 1. Bab 1 di sini berisi Izin koneksinya mungkin Pak Anam. bagaimana? Kalau Pak Anam, Ya, oke. Sudah Pak, silakan. Tadi tidak terdengar Pak. oh ya. Jadi ini paling saya videonya saya tutup saja biar ini. Jadi untuk di bagian latar belakang itu kalian masukkan latar belakang masalah yang diangkat di dalam skripsi, bisa berupa teks ataupun ilustrasi ya, yang menggambarkan bagaimana sih awal dari masalah terus tujuan dan apa yang mau diangkat. Lalu berikutnya sampaikan di sini rumusan masalah berdasarkan latar belakang. Ini sesuai dengan yang ada di dalam skripsi, apa rumusan masalah 1, 2, dan 3. Gitu ya. Ini disesuaikan jumlahnya. Kalau rekan-rekan punya 4 berarti sampaikan di sini 4 rumusan masalahnya. Begitupun dengan tujuan penelitian juga sama. Nah, selesai dari bab 1 masuk ke bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka teman-teman sampaikan di sini pertama itu adalah penelitian terdahulu yang sangat dekat dengan penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan. Ini ambil dari bab 2 itu bisa berupa tabel ya, mana saja penelitian-penelitian yang menjadi rujukan utama dari skripsi rekan-rekan sekalian. Lalu setelah penelitian terdahulu itu masuk ke landasan teori. Nah, landasan teori ini juga harus ringkas ya. Jadi masukkan teori-teori utama yang ada, yang diangkat gitu ya. Disertai apabila ada rumus itu bisa dijelaskan di dalam landasan teori. Jadi usahakan untuk tidak terlalu banyak. Jadi bisa dimasukkan teori-teori utama yang diangkat. Contoh, misal kalian membahas tentang machine learning, berarti pertama itu adalah bagaimana machine learning apa, teknik apa yang kalian gunakan, lalu untuk tujuan apa, teori terkait dengan tujuan, dan ini apa namanya teori lainnya yang paling relevan gitu ya. Lalu setelah ini selesai di bab 2, lanjut ke bab 3. Bab 3, rekan-rekan menyampaikan metode penelitian. Metode penelitian pertama itu adalah, yang pasti itu adalah datanya, bagaimana rekan-rekan mengumpulkan data itu didapat dari mana. Lalu berikutnya dijelaskan tentang metode penelitian, kalian masukkan ini apa langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Nah, jelaskan langkah-langkah penelitian itu secara ini berdasarkan diagram gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak kalian menjelaskan secara tekstual ya, tapi kalian menjelaskan dari langkah-langkah yang ada di dalam diagram yang sesuai dengan skripsi kalian seperti itu. Setelah itu, setelah bab 3 yaitu bab 4, bab 4 itu adalah berisi dari hasil-hasil, di mana hasil ini hasil apa yang menjawab terhadap rumusan masalah 1. Ini sesuai ya. Jadi misal di sini ada 3 rumusan masalah, berarti hasil itu ada yang hasil mana yang menjawab rumusan masalah 1, lalu hasil mana yang menjawab rumusan masalah 2, dan juga hasil mana yang menjawab rumusan masalah yang ketiga. Seperti itu.
Setelah ini baru ke bagian kesimpulan. Nah, jadi cukup itu saja yang perlu dimasukkan ke dalam presentasi sidang kalian gitu ya. Jadi waktunya hanya 10 menit, buat juga yang singkat, ringkas, dan juga menjadi inti dari penelitian yang kalian lakukan. Adapun untuk yang apa yang tadi ditanyakan berupa apakah perlu dibuka codingannya ataupun aplikasinya ataupun apa hasil eksperimen itu kalian sudah menyiapkan gitu ya, tidak jangan sampai kalian tidak mempersiapkan karena kan kalian punya waktu sebelum persiapan gitu ya, apalagi enggak bukan dipanggil yang paling pertama gitu, misal di yang kedua atau tiga kalian sudah menyiapkan teksnya, itu sudah dibuka dalam bentuk Word di belakang layar, maksudnya tidak sudah dibuka, kalian tidak cari-cari lagi filenya. Begitupun dengan codingan, kolemnya kalian sudah buka, ataupun misal perancangan aplikasi, perancangannya sudah dibuka, ataupun kalian membuat dashboardnya sudah dibuka. Apabila dari penguji itu menanyakan terkait data atau terkait hasil eksperimen dan apa itu kalian sudah siap langsung buka. Kalau terlalu lama itu juga kan nanti dari penguji udah bete duluan gitu ya. Jadi kalian itu harus sudah mempersiapkan itu semua. Dan juga untuk sidang nanti itu kan nanti ada room dan itu harus masuk sesuai dengan room yang diberikan. Uh, jadi kenapa untuk sekarang juga jadwal belum bisa kami share, ini juga karena dari rekan-rekan juga itu masih ada yang belum melakukan pendaftaran. Jadi itu kalau dulu sudah selesai semua pendaftaran sidang itu harusnya kita juga sudah selesai melakukan plotting jadwal. Namun karena masih sekarang juga masih ada yang masih proses bimbingan, jadi itu kita buat agar tidak melenceng sesuai dengan informasi yang kita sudah sampaikan bahwa awal Desember itu adalah pelaksanaan ujian sidang gitu ya. Jadi insya Allah nanti sesegera mungkin. Jadi untuk Sabtu kita tidak bisa karena ada acara wisuda ya. Jadi kemungkinan nanti hari paling cepat ya hari Senin atau kurang gitu ya. Nanti bisa kita share. Nanti untuk template ini akan disebarkan melalui Biro Administrasi Akademik. Seperti itu. Dari rekan-rekan apakah sudah cukup jelas? Untuk ukuran font, ini bukan skripsi ya, jadi untuk font itu bisa disesuaikan dengan masing-masing saja ya. Yang penting mengikuti dari urutan urutan presentasinya, penempatan placement dari skripsi kalian itu sesuai dengan template itu, jangan bab 4 dulu atau bab 3-nya malah di akhir. Oke, saya rasa cukup jelas. Atau ada yang belum jelas terkait dengan template ini? Maksimal berapa slide? Kalau maksimal ya, jadi kita tidak bisa, ini kan 17, sebenarnya 17 juga kan karena ada halaman yang tidak dipakai ya, ada halaman
terima kasih, ada halaman bab 4 gitu ya. Yang pasti kita jangan terlalu banyak, jadi hanya sesuaikan dengan poin-poin ini saja gitu ya. Jangan terlalu banyak, apalagi banyak teks ya. Jadi usahakan kalian banyak menggunakan gambar ilustrasi ya. Jadi kalian tidak banyak teks yang dimasukkan ke sini karena teks sudah ada di dalam skripsi kalian. Ini berupa presentasi, jadi kalian lebih banyak menonjolkan visual-visual. Ya, untuk teks itu hanya sebagai pembantu mengarahkan bahwa teks itu keterangannya apa sebenarnya. Kayak misal dari sini itu kan kalian bisa menjelaskan atau menceritakan proses eksperimennya seperti apa dari mulai pengumpulan data, lalu dilakukan preprocessing, processing apa saja yang dilakukan, lalu masuk ke dalam model dan evaluasi. Jadi seperti itu. Oke, selama belum batas sidang, selama belum ada ini dari pengumuman yang ini, jadi kalian sekarang bisa terus mencoba untuk melakukan melengkapi ya. Kalau yang sudah ACC itu bisa sudah laporan dan sudah bisa untuk melakukan pendaftaran apa maksudnya untuk sidang gitu ya. Kalau sudah ACC dari pembimbing gitu ya, barangkali kalian terkendala di apa namanya berkas-berkas yang belum lengkap, itu bisa laporan dulu ke bagian akademik bahwa saya sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing agar bisa segera diinikan untuk hari apa kalian sidangnya seperti itu. Oke, mungkin untuk template mungkin akan di-share setelah sosialisasi ini selesai. Kalian ada waktu ya, jadi hari Minggu kan ya, hari Minggu kalian mempersiapkan semua dari untuk sidang gitu ya. Semoga untuk kita rencana sih tidak mepet banget di Senin ya, jadi Senin itu bisa kita ini kan untuk pembukaan dulu gitu ya, kan ada pembukaan sidang itu nanti kita pembukaan dulu baru nanti bisa mulai sidang itu di hari berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus sudah siap gitu ya. Saya kan kalian sudah siap untuk semua kontennya, hanya tinggal perlu placement saja ke dalam ini apa namanya template. Dibuat di Canva bagaimana, ini kan sudah ada ya, maksudnya kalian sudah tinggal masukkan saja, tidak perlu kemana-mana lagi gitu. Kalaupun kalian mau membuat visualnya, misal mau menggambarkan latar belakang secara visual, secara bagaimana urutannya, terus kalian dibuat di Canva silakan. Ya, lalu tinggal kalian masukkan visualnya ke dalam template PowerPoint yang dibagikan. Jadi gunakan template yang ini ya. Kalau sudah diberikan panduan, sudah diberikan template, harap diikuti itu. Jangan sampai apa namanya ya seenaknya sendiri itu. Ya betul. Bisa, tapi kalian itu pada saat menjelaskan di bab 4 itu ya, codingan itu berfokus pada hasilnya, bukan pada codingannya. Ya. Yang kalian jelaskan di bab 4 itu adalah hasilnya. Hasilnya A, hasilnya B, yang menjawab rumusan. Karena codingan kan tidak menjawab rumusan, gitu ya. Yang menjawab itu adalah hasil dari codingnya apa, gitu ya. Jadi yang kalian berikan di sini itu adalah jawabannya, hasil dari codingnya, bukan codingnya. Nah, namun biasanya kan nanti kalau dari penguji menemukan bahwa hasilnya itu kok hasilnya seperti ini, maka dia akan mencoba atau mencoba lihat codingannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi
Kalau misal makanya tadi, kalau penguji menanyakan codingannya, itu kalian sudah siapkan di collab-nya itu sudah dibuka. Biar nanti kalau dipertanyakan codingnya itu, kalian sudah siap untuk memperlihatkan codingnya seperti itu. Yuk, Ada lagi, rekan-rekan? Jangan lupa mengisi daftar kehadiran sosialisasi sidang. Bagi teman-teman yang merasa temannya nggak ikut, tolong diinformasikan informasinya ya, jangan sampai nanti yang tidak hadir, apalagi kalian teman dekat gitu ya, tidak tahu sama sekali bagaimana teknisnya gitu ya sidang ini. Karena walaupun hal ini adalah apa ya, terlihatnya sederhana, namun efeknya nanti bisa karena tidak mempersiapkan, jadinya lama yang harusnya 30 menit itu bisa dimanfaatkan, itu ternyata yang terpakai hanya 10 menit itu kan, jadinya kalian nanti proses untuk perbaikan menuju yudisium, jadi nanti revisi di penguji itu lama jadinya. Karena penguji perlu memverifikasi ini, karena pada saat pelaksanaan itu tidak puas seperti itu. Untuk rekor, paling nanti saya konfirmasi dulu, Bu Nisa, rekornya apakah di-share atau bagaimana, Bu? boleh Pak, nanti di-share di Oke, Google Drive ya. kalian sama template mungkin ya Pak ya, biar nanti bisa diakses semua ke mahasiswa yang nanti akan sidang seperti itu. Ya. Gimana Pak? Sudah cukup? Ya, saya rasa Dan sudah teman-teman cukup, Bu. yang lain? Untuk ya, sekian dari saya untuk presentasi sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Nisa. Enggak. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Anam. Oke, sebelumnya saya mau menanyakan, ada pertanyaan dulu atau sudah, teman-teman? Mungkin sudah ya? Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan mekanisme sosialisasi mengenai sidang untuk hari Senin ya, 1 Desember 2025. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang akan menjadi peserta sidang skripsi nanti. Semoga kami harap teman-teman bisa mengikuti mekanisme atau tahapan-tahapan sidang dengan baik ya teman-teman ya, karena kalau tidak sesuai dengan urutannya kan nanti kendalanya kita lagi gitu, berdampak ke kita lagi seperti itu. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi diingat, dilaksanakan dengan baik seperti itu. Dan saya harap semoga lulus semua teman-teman yang akan sidang, amin. Dan sekian sosialisasi sidang skripsi angkatan 2022. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.